Smartphone Dairen. Kisah tentang Dairen, anak yang rajin dan pintar di sekolahnya. Hampir di semua pelajaran dia mendapatkan nilai yang sempurna. Dia berasal dari keluarga yang mampu. Cerita ini bermula ketika dia masuk kelas 7 di SMP Lembang. Dari seluruh teman-temannya, hanya dia yang tidak menggunakan smartphone. Semua teman-temannya menggunakan smartphone untuk membantu sarana pembelajaran dan mencari informasi dalam mengerjakan tugas yang diberikan sekolah. Selama di sekolah dasar, dia belajar mencari informasi untuk mengerjakan tugas ataupun untuk belajar tes hanya menggunakan komputer ayahnya. Walaupun dia mempunyai handphone yang diberikan oleh kedua orang tuanya, tetapi handphone tersebut tidak bisa mengakses internet, dengan tujuan agar ia tidak kecanduan sosial media dan game online. Pada saat dia berulang tahun yang ke-12, ia meminta kepada ayahnya untuk dibelikan smartphone. "Ayah, di ulang tahunku yang ke-12 ini, bolehkah aku meminta hadiah sebuah handphone ya?" Kedua orang tuanya mempertimbangkan dan akhirnya menyetujui permintaannya. Dairen berjanji kepada kedua orang tuanya bahwa ia akan semakin giat belajar jika permintaannya itu disetujui. Dalam waktu 1 minggu, Dairen sudah bisa menggunakan berbagai jenis sosial media dan bermain game online. Yang namanya mengupdate status, scrolling medsos, dan bermain game sudah menjadi satu hal yang menggeser waktu belajarnya. Hingga akhirnya, Dairen lebih sering aktif di sosial media dan bermain game dengan alasan mencari tugas. Semenjak mengenal internet, bukan hanya tidak mendapat prestasi, namun juga nilai-nilainya turun secara drastis. Bahkan banyak tugas yang tak terselesaikan. Ketika liburan tiba, semua keluarga sedang berkumpul. Namun di mana Dairen? Ia malah tertidur karena semalaman ia sibuk bermain game. Mabar sudah menggeser waktu belajar, bahkan waktu istirahatnya. Tiba-tiba HP ibunya berbunyi. Ternyata wali kelas Dairen memberi pesan bahwa nilai Dairen menurun drastis. Hal itu sangat mengagetkan ibunya. Dia pun diberikan arahan bahwa benar teknologi sangat penting. Tetapi kita harus bijak menggunakan teknologi untuk menunjang kebutuhan sebagai pelajar. Game bukanlah hal yang salah digunakan untuk mengisi waktu senggang. Tapi tidak semua waktu digunakan untuk bermain game. Menggunakan sosial media diperbolehkan, tetapi harus dengan batas wajar, sehingga tahu kapan harus belajar dan menghabiskan waktu dengan bermain smartphone. Dia pun meminta maaf dan berjanji untuk menggunakan smartphone-nya dengan semestinya. Ia mulai mengatur jadwal dan membuat batasan waktu untuk bermain smartphone-nya. Sehingga perlahan nilainya pun membaik dan kembali mendapat banyak prestasi di berbagai bidang mata pelajaran.